Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali hari ini kita bisa membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Melalui gema ini mengenai awal yang baik dan akhir yang buruk, yang terambil dari 1 Tawarik yang ke-10. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita masuk ke dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk hari ini kami bisa diberikan kesempatan untuk membaca firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu masuk ke dalam hati kami dan kami bisa melakukannya dengan sungguh-sungguh. Tuhan, Kau pakai waktu ini supaya kami bisa mengerti apa yang mau Engkau sampaikan kepada kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari 1 Tesalonika yang ke-10. Saudara-saudari bisa membacanya secara keseluruhan dalam pasal ini supaya lebih mengerti apa yang terjadi di dalam 1 Tawarik ke-10. Saya hanya akan membacakannya dari ayat yang ke-1 sampai yang ke-5 dan 13 hingga 14. Beginilah firman Tuhan. Orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. Orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya dan menewaskan Yonatan, Abinadab, dan Malki-Sua, anak-anak Saul. Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul. Para pemanah menjumpainya dan melukainya. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, "Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini memperlakukan aku sebagai permainan." Tetapi pembawa senjatanya tidak mau, karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Ketika pembawa senjatanya melihat bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya lalu mati. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan, oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Sangat disayangkan sekali jika usaha yang sudah dilakukan dari awal sudah sangat baik, tetapi berakhir dengan tidak baik. Dia mengawali panggilannya sebagai raja pertama Israel dengan baik sekali. Bagi bangsa Israel saat itu, raja ini sangatlah baik dan sempurna. Tetapi karena raja ini tidak taat kepada Tuhan, saat berperang mereka menewaskan anak-anaknya. Semakin beratlah pertempuran bagi raja ini. Seluruh pasukannya tidak dapat menahan kekuatan musuh, sehingga keadaan mereka sangat mendesak saat itu. Sehingga berakhir dengan kematian yang sangat tragis karena ketidaktaatannya kepada Tuhan. Raja ini bunuh diri saat berperang ketika sudah banyak luka-luka di sekujur tubuhnya. Inilah yang terjadi kepada Saul, yaitu raja pertama orang Israel. Di pasal ini penulis Tawarik mengisahkan peristiwa kematian Saul dan ketiga anaknya, Yonatan, Abinadab, dan Malki-Sua. Di dalam peperangan mereka melawan bangsa Filistin, Saul adalah raja pilihan Tuhan, tetapi dia dipilih atas kehendak orang Israel. Saat itu mereka sendiri yang meminta seorang raja. Tuhan memenuhi harapan mereka dengan memilih Saul, seorang yang punya latar belakang dari keluarga yang sangat sederhana dari suku Benyamin, suku yang sangat terkecil di Israel. Bahkan kaum-kaum keluarganya pun termasuk yang terkecil di antara kaum-kaum suku Benyamin. Ada dua pesan penting yang mau disampaikan si penulis Tawarik ini terhadap kisah Raja Saul, yaitu yang pertama, Allah mau menyatakan bahwa kerajaan Israel merupakan miliknya. Kematian Saul merupakan hukuman
hukuman Allah. Saul pun sudah gagal karena dia berlaku tidak setia kepada Allah. Bukannya berpegang kepada firman Tuhan dan meminta petunjuk Tuhan, tetapi raja ini malah meminta petunjuk dari arwah-arwah orang mati. Kematian Saul juga merupakan tindakan Tuhan, sekaligus mengingatkan akan kekuatan atau kekuasaan Tuhan atas Israel dan semua bangsa. Kematian Saul bukanlah usaha kudeta yang dilakukan oleh Daud. Daud berlaku taat dan setia kepada Tuhan. Ia percaya bahwa waktunya Tuhan sendirilah yang akan mengangkatnya menjadi raja atas Israel untuk menggantikan Saul. Lalu poin yang kedua, Allah mau mengungkapkan peralihan kepemimpinan kerajaan Israel dari keluarga Saul kepada keluarga Daud. Tuhan memilih Daud untuk memulihkan kembali hal-hal yang sudah dirusak saat kepemerintahan Saul, agar mereka berlaku setia kepada Tuhan. Kisah kematian Saul mengingatkan kita akan konsekuensi dosa yang harus kita terima jika kita tidak mentaati atau setia kepada firman Tuhan. Mengandalkan kekuasaan lain, Tuhan ingin kita untuk setia dan mengikuti setiap perintah-perintahnya. Sebagai refleksi, sudahkah kita taat sepenuhnya kepada firman Tuhan? Atau malah sebaliknya, kita malah mengandalkan kekuasaan di luar Tuhan? Demikianlah firman Tuhan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. 1 Korintus 15 ayat 10. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Engkau telah berbicara melalui firman-Mu di awal tahun ini. Tolong kami dalam menghadapi segala situasi, apalagi dalam kondisi pandemik yang masih berlanjut. Pimpin kami supaya kami terus taat kepada kehendak Tuhan. Pertandingan yang kami lewati tidak mudah, begitu banyak up and down, tetapi kami percaya hanya kepada Tuhan saja yang bisa menolong kami, supaya kami bisa menyelesaikan pertandingan ini dengan baik. Pimpin setiap langkah kehidupan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Biarlah di awal tahun ini, mari kita mulai dengan awal pertandingan yang baik. Dan aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. 2 Timotius 4 ayat 7. Dengan meminta tolong hanya kepada Tuhan, mengikuti setiap firman-firman-Nya. Soli Deo Gloria, Tuhan Yesus memberkati.